Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kematangan beragama. Sebelum beranjak lebih jauh, berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Alifa Putri Cairani dengan NIM 201221116. Yang kedua ada Berlian Pradianingrum dengan NIM 201221120. Yang ketiga ada Bre Aziz Ramadan dengan NIM 201221121. Yang keempat ada Muammar Hadafi Najib dengan NIM 201221137. Kematangan beragama dapat diidentifikasikan sebagai kematangan dalam beriman, karena hakikat beragama adalah keimanan. Kematangan beragama adalah suatu kondisi di mana perkembangan keagamaan atau rasa beragama seseorang ada pada level tertinggi. Secara psikologis, kematangan beragama mengandung pola penyesuaian diri yang tepat, pandangan yang integral dalam menghadirkan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan dan perilakunya. Kemampuan untuk memunculkan komitmen ini dapat ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk melakukan diferensiasi terhadap agama dan menjadikan individu yang baik, serta mampu menjalankan setiap ajaran agama secara komprehensif dan objektif. Menurut pendapat lain mengenai kematangan beragama, menurut para ahli yang pertama yaitu William yang dianggap sebagai bapak psikologi agama, memberikan kriteria orang beragama matang sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran akan eksistensi Tuhan. Maksudnya adalah bahwa orang yang beragama matang selalu tersambung hati dan pikirannya dengan Tuhan. Karena selalu terhubung dengan Tuhan, perilaku orang yang beragama matang akan melahirkan kedamaian, ketenangan batin yang mendalam, dan terhindar dari keburukan-keburukan hidup. Yang kedua, kedekatan dengan Tuhan dan penyerahan diri padanya. Maksudnya, ini merupakan konsekuensi dari yang pertama, di mana orang beragama matang secara sadar dan tanpa paksaan menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Tuhan, yakni kebajikan. Menurut Alport sendiri, pada tahun 1953 mengemukakan bahwa kematangan beragama merupakan salah satu watak dalam keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Pengalaman-pengalaman tersebut akan membentuk sebuah respon terhadap objek-objek atau stimulus yang diterimanya dalam bentuk konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Akhirnya, konsep dan prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian penting serta bersifat menetap di dalam kehidupan pribadi individu sebagai agama. Apabila suatu saat keberagamaan individu tersebut sudah matang, maka kematangan beragama itulah yang akan mengarahkan individu dalam bersikap terbuka pada semua fakta, nilai-nilai, dan memberi arah dalam menuju kerangka hidup, baik secara teoritis maupun praktek. Untuk upaya pencapaian kematangan beragama dalam diri individu melibatkan banyak peran, seperti peran kedewasaan, kematangan, dan kemampuan dalam memahami makna, baik yang tersirat maupun yang tersurat, dengan bersandar pada sendi agama, yang menjadi faktor cukup menentukan. Dengan begitu, setiap fakta atau nilai yang ditawarkan oleh lingkungan tidak akan diserapnya begitu saja, tetapi akan melalui sebuah proses pencernaan makna dan proses penyaringan yang selektif. B. Aspek-aspek kematangan beragama.
Kiwi Alport tahun 1962 memberikan tanda-tanda sentimen beragama yang matang, yaitu adanya diferensiasi, dinamis, produktif, komprehensif, integral, dan keikhlasan pengabdian. Sejalan dengan pendapat Kiwi Alport, ciri-ciri kesadaran beragama yang matang adalah sebagai berikut. 1. Diferensiasi yang baik. Kesadaran beragama yang terdiferensiasi merupakan perkembangan tumbuhnya cabang-cabang baru dari pemikiran kritis, alam perasaan, dan motivasi terhadap berbagai rangsangan lingkungan, serta terjadinya reorganisasi yang terus-menerus. Mulai dari peniruan dan identifikasi terhadap kejiwaan orang tua, sosialisasi dengan kehidupan masyarakat sekitarnya, timbulnya pemikiran-pemikiran dan pengolahan sendiri melalui pengalaman keagamaan, akhirnya bercabang dan beranting menjadi kesadaran beragama yang kaya dan rimbun. 2. Motivasi kehidupan beragama yang dinamis. Menurut sudut pandang psikologi perkembangan, motivasi kehidupan beragama pada mulanya berasal dari dorongan biologis seperti rasa lapar, rasa haus, dan kebutuhan jasmani lainnya. Dapat pula berasal dari kebutuhan psikologis seperti kebutuhan akan kasih sayang, perkembangan diri, kekuasaan, rasa ingin tahu, harga diri, dan bermacam-macam ambisi pribadi. 3. Pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif. Pelaksanaan hidup beragama secara bertanggung jawab dengan mengerjakan perintah agama sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan larangannya. Pelaksanaan kehidupan beragama atau peribadatan merupakan realisasi penghayatan ketuhanan dan keimanan. 4. Pandangan hidup yang komprehensif. Orang yang memiliki kesadaran beragama yang komprehensif dan butuh sikap dan bertingkah laku toleran terhadap pandangan dan paham yang berbeda. Ia menyadari bahwa hasil pemikiran dan usaha sepanjang hidupnya tidak mungkin mencakup keseluruhan permasalahan dan realitas yang ada. Setidaknya ia akan mengetahui bahwa dirinya tidak mampu memberikan gambaran tentang zat Tuhan. Hanya orang yang belum matang yang merasa mampu memberikan gambaran tentang Tuhan akan mengatakan, Tuhan akan persis sebagaimana apa yang saya katakan. Tuhan yang maha benar adalah Esa, hanya manusia memberikan sebagai nama dan gambaran. 5. Pandangan hidup yang integral. Kesadaran beragama yang matang ditandai adanya pegangan hidup yang komprehensif yang dapat mengarahkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Filsafat hidup yang komprehensif itu meliputi berbagai pola pandangan, pemikiran, dan perasaan yang luas. Di samping komprehensif, pandangan dan pegangan hidup yang menyatukan hasil diferensiasi aspek kejiwaan yang meliputi fungsi kognitif, afektif, konatif, dan atau psikomotorik. Dalam kesadaran beragama, integrasi tercermin pada keutuhan pelaksanaan ajaran agama, yaitu keterpaduan ihsan, iman, dan peribadatan. 6. Semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Ciri lain dari orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang ialah adanya semangat mencari kebenaran, keimanan, rasa ketuhanan, dan cara terbaik untuk berhubungan dengan manusia dan alam sekitar. Ia selalu menguji keimanannya melalui pengalaman-pengalaman keagamaan, sehingga menemukan keyakinan lebih tepat. Peribadatannya selalu dievaluasi dan ditingkatkan agar menemukan kenikmatan penghayatan kehadiran Tuhan. C. Ciri-ciri kematangan beragama. Kematangan beragama seseorang dapat dilihat mulai dari pola kehidupan maupun tingkah laku sehari-hari. Ciri-ciri yang biasa dijumpai antara lain, keimanan yang sangat kuat dan utuh sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Orang yang telah mantap serta matang biasanya tidak akan mudah terombang-ambing oleh keadaan.
Ciri-ciri kematangan beragama dapat dilihat dari berbagai aspek-aspek sebagai berikut. 1. Keimanan yang utuh. Orang yang sudah matang beragama mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya mereka keimanannya kuat dan berakhlakul karimah, dan ditandai dengan sifat amanah, ikhlas, tekun, disiplin, bersyukur, sabar, dan adil. Iman yang mempunyai 3 unsur utama: pengetahuan yang mendalam, kepercayaan yang kuat, dan keyakinan yang teguh. Hal-hal tersebut akan membentuk iman yang kokoh, yang mana akan menjadi tonggak kekuatan rohaniyah yang cukup kental untuk membawa jiwa dan jasmani manusia. Kekuatan iman juga merupakan benteng dari perbuatan kejahatan maksiat. 2. Pelaksanaan ibadah. Pelaksanaan amal ibadah. Keimanan tanpa ketaatan beramal dan ibadah adalah sia-sia. Seseorang yang berpribadi luhur akan tergambar jelas keimanannya melalui amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang dimaksudkan di sini ibadah yang khusus menyentuh fardu ain dan juga fardu kifayah yang meliputi hubungan manusia sesama manusia atau disebut hablum minan nas. 3. Akhlak mulia. Dalam pendapat Al-Ghazali, bukanlah pengetahuan makrifat tentang baik dan jahat maupun kudrah untuk baik dan buruk, bukan pula pengamatan fi'il yang baik dan jelek, melainkan sesuatu keadaan jiwa yang mantap, jaya rasioka tin nafs. Akhlak mulia bagi seseorang yang telah matang keagamaannya merupakan manifestasi keilmuan yang kuat. Beberapa nilai baik dalam akhlak Islam menjadi tonggak amalan yang melahirkan individu unggul adalah amanah, ikhlas, disiplin, bersyukur, sabar, dan adil. Bismillahirrahmanirrahim. D. Faktor-faktor penghambat dan pendorong kematangan beragama. Dalam mencapai kematangan beragama, tentunya banyak faktor, baik itu faktor penghambat ataupun faktor pendorong. Pada dasarnya, terdapat 2 faktor yang menyebabkan adanya hambatan dalam kematangan beragama, yaitu yang pertama adalah faktor diri sendiri. Di dalam faktor ini dikategorikan menjadi 2. Yang pertama yaitu kapasitas diri dan yang kedua adalah pengalaman. Kapasitas diri ini berupa kemampuan ilmiah atau bisa disebut rasio individu dalam menerima ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Hal ini kemudian dapat dilihat perbedaannya, yaitu antara seseorang yang berkemampuan dan seseorang yang kurang berkemampuan. Sedangkan untuk faktor pengalaman, jika semakin luas pengalaman seseorang di dalam bidang keagamaan, maka ia akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan semua aktivitas yang bersifat keagamaan. Faktor dari dalam diri yang dapat mempengaruhi sikap keberagamaan dari seseorang terdiri dari temperamen, gangguan jiwa, konflik, dan keraguan serta jauhnya diri dari Tuhan. Yang kedua adalah faktor dari luar. Faktor dari luar dapat disebabkan oleh beberapa kondisi dan situasi seperti dalam lingkungan yang tidak banyak memberi kesempatan untuk individu berkembang dan malah menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah ada sebelumnya. Menurut William James, ada 2 faktor yang mempengaruhi keagamaan seorang, yaitu musibah dan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, kematangan beragama ialah keberagaman yang terbuka pada semua fakta, nilai-nilai, serta memberikan arah pada kerangka hidup, baik secara teoritis maupun praktis, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang diyakini. G.W. Alport memberikan tanda-tanda sentimen beragama yang matang, yaitu adanya diferensiasi dinamis, produktif, komprehensif, integral, dan keikhlasan pengabdian. Berikutnya adalah ciri-ciri dari kematangan beragama, yaitu diferensiasi yang baik. Yang kedua adalah motivasi kehidupan beragama yang dinamis. Yang ketiga, pelaksanaan ajaran agama Islam konsisten dan produktif. Yang keempat adalah pandangan hidup yang komprehensif. Yang kelima, pandangan hidup yang integral. Dan yang keenam adalah semangat pencarian untuk mengabdi kepada Tuhan.
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dua faktor yang menghambat dalam terjadinya kematangan beragama, yaitu faktor diri sendiri dan faktor dari luar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan.